Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan. Tentunya dalam hal kesehatan itu penting ya. Ekonomi ya, sehat tapi miskin untuk apa? Enggak ya, bercanda. Dan psikologi nih supaya nggak gampang marah-marah atas bercanda-bercandaan orang. Udah. Dan kamu masih terus berikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Oke, ini kali ini kita akan masuk ke konten yang udah lama tapi pengen aku bangkitkan lagi, aku pengen upload lagi. Damai, nama judulnya Damai, memperdebatkan yang sedang ramai. Nah, kali ini ada kasus ya, versus asik lawan. Ini antara Jerome Pauline ya, YouTuber matematika yang katanya cerdas. Ya mungkin dia cerdas matematika tapi mungkin dia nggak punya respect, itu kata Sin Gallagher. Sin, ya namanya Sin Gallagher, pokoknya Sin lah yang pembalap itu loh, yang KFC kalau nggak salah itu ya, gabung sama Ku Entertain yang sering balapannya. Sin lah pokoknya, Sin Gallagher mungkin namanya ya, aku juga nggak kalah kali tahu, nanti kita cari tahu bersama. Sin Gallagher. Ya, oke. Permasalahannya bermula dari tweetnya si Jerome Pauline ya kan, yang bilang kayak wah keren sekali ya, bla 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 bla. Dia menyebutkan nama pembalap, terus dia bertanya nih ke netizennya, ke followernya, ada nggak sih pembalap Indonesia yang udah sampai ke internasional gitu katanya. Kemudian dibalaslah sama si Sin ini, Sean dibalaslah sama si Sean ini, dibuatlah Insta Story gitu. Nanti kita akan tampilkan Insta Story-nya nih dia gitu. Nah, jadi dibuat sama Sean itu, terus pokoknya intinya si Sean ini merasa kalau si Jerome Pauline ini merendahkan atau menghina lah pokoknya, seolah-olah tuh dia nggak tahu kalau nggak ada loh ternyata pembalap Indonesia yang udah go internasional dan sudah membanggakan nama Indonesia di internasional. Sean marah-marah. Kemudian Jeremy Pauline karena takut kan ya, dia kan takut YouTuber baru. Ah tidak, aku baru merasakan nikmatnya menjadi orang kaya dari media sosial, dan aku juga merasakan nikmatnya bikin bisnis yang tak apa-apa bisnisnya tapi bisa laku. Ya dia bikin bisnis ada namanya menanti ya, teh gitu sama aja semuanya. Kayaknya rasanya enakan teh manis buatan istriku, tapi ya udahlah ya, tapi laku karena Jerome Pauline yang jual, coba saya laku karena saya bukan siapa-siapa. Ya itulah pokoknya dia baru merasakan nikmatnya dikenal, nikmatnya terkenal gitu kan. Dia takut nih karirnya kenapa-napa karena kan Sean nih yang nyenggol nih. Sean ini kan udah tongkrongannya udah aku entertain, tongkrongannya udah Raffi Ahmad dan sahabat karibnya ketua MPR kita Pak Bamsud. Jadi ya takut gemeter si Jerome Pauline. Padahal secara substansi si Jerome nggak salah kalau menurut aku. Loh, salah dari mana? Dia kan mempertanyakan ada enggak pembalap Indonesia yang sudah go internasional. Artinya dia menunjukkan bahwa itulah keterbatasan wawasannya. Kenapa sih Sean marah-marah, terus merasa terhina, dan merasa sudah paling berprestasi, sudah merasa atlet paling berprestasi, sehingga dia marah-marah nih. Pokoknya lu tuh pinter tapi nggak punya respect. Ya Allah, Sean, hei, 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 hei. Anda, ya memang berprestasi sih, cuman maksud saya kenapa Anda tersinggung? Kenapa Anda tersinggung atas keterbatasan wawasannya si Jerome Pauline? Kan itu tweet nanya, tinggal dijawab aja, Anda bales tweetnya atau Anda DM dia, Mas Jerome, ada loh pembalap-pembalap kita yang udah mengharumkan nama bangsa, saya salah satunya, tunjukin fotomu. Atau si ini Nikola Ananda ya, Ananda Mikola, tunjukin fotonya, kan gitu. Banyak Rifat Sungkar juga kan gitu, kayak banyak. Ya udah tinggal kasih tahu, nggak perlu seolah-olah di media itu kayak waduh terhina sekali, membuat si Jerome Pauline ini seolah-olah nggak punya nasionalisme gitu loh, yang dia nggak tahu itu hanya masalah keterbatasan wawasannya, keterbatasan pengetahuannya. Jerome nggak tahu karena ada pembalap Indonesia yang udah go internasional, udah itu aja masalahnya, cuma di situ masalahnya menurut aku. Nggak perlu sampai nggak ada kata-kata respect, dan itu menurut aku ya, aku kalau dibilang pinter tapi nggak punya rasa hormat, menurut aku itu penghinaan. Karena ya aku diajari sama orang tuaku untuk menghormati orang, nggak peduli secerdas apapun Anda, tapi Anda harus menghormati orang. Nah si Sean ini bilang si Jerome nggak punya rasa hormat.
aneh banget. Cuma gara-gara nggak tahu kalau ini ya Mas Sean ya, kalau Anda nonton ini ya Sean, Mas Sean, coba kira-kira Anda tahu nggak siapa ahli matematika dari Indonesia yang udah go internasional? Ayo, tahu? Coba seketika Anda tiba-tiba, wah iya ya, saya nggak tahu ya, pasti gitu. Karena bukan bidang Anda dan Anda juga nggak wajib tahu. Sama kayak si Jerome Pauline, dia nggak wajib tahu loh ada atlet atau ada pembalap Indonesia yang udah go internasional, nggak wajib. Gak wajib karena bidang keilmuannya berbeda. Jerome Pauline fokus di edukasi matematika begitu, dan Sean ya udah fokus sama balapannya. Sama-sama udah. Kalau misalnya saya nanya, misalnya ada nggak ya atlet bulu tangkis Indonesia yang sudah juara dunia gitu, atau ada nggak ya pesepak bola Indonesia yang sudah bermain di klub atau di luar negeri, di klub luar negeri di divisi satunya? Ya saya nggak tahu karena ya memang bukan bidang saya. Tapi kira-kira kalian tahu nggak siapa nama wakil menteri keuangan atau siapa nama sekretaris di Kementerian Keuangan? Karena kalian juga nggak tahu, karena ya kalian ya memang gimana ya, nggak wajib tahu gitu loh, karena bukan ranah kalian. Kalau saya wajib tahu siapa nama wakil menteri, siapa nama sekretarisnya gitu ya, supaya bisa tahu aja gitu, karena itu bidang keilmuan atau di ranah yang saya sedang geluti begitu. Jadi ya udahlah ya, nggak usah di heboh-hebohin gitu ya. Tapi masalahnya udah selesai juga. Jerome sudah akan ketakutan deh, karirku berbahaya. Padahal simple sebenarnya. Kalau Jerome Pauline berani aja nantang, kan dia cuma tinggal bilang, kan saya cuma nanya salahnya di mana. Itu keterbatasan wawasan dia. Dia nggak tahu ada pembalap Indonesia yang udah go internasional. Ya udah, masalahnya apa? Tinggal dikasih tahu, diinformasiin. Yang tahu ngasih tahu, yang nggak tahu ya udah, oh ya terima kasih sudah memberitahu. Begitu sederhana. Indonesia ini akan damai kalau kita damai-damai aja. Kalau public figurnya atau atlet berprestasinya gampang marah-marah seperti itu, ya bangsa ini, negara ini hanya akan diisi sama orang-orang yang gampang marah, yang pemarah gitu. Atau memang ya sekedar rame aja biar cuan. Aduh, ya itulah pokoknya ini. Tapi ya nggak sampai sini saya mau membahas Jerome Pauline. Nah ini udah saya belain nih Jerome Pauline nih, karena Sean yang salah pasti ya, karena Sean gampang marah ya kan. Itu cuma masalah keterbatasan wawasan dan pengetahuannya Jerome Pauline aja kan, nggak masalah. Saya mau nanya apapun di Twitter atau di media sosial kita kan ya nggak masalah. Jadi kita takut dong kalau misalnya kita nanya kira-kira ada nggak ya atlet gundu Indonesia yang udah go internasional, tiba-tiba atlet gundunya, atlet kelerengnya marah, wah kamu menghina, kamu nggak tahu masalah ada atlet kelereng yang udah go internasional loh gitu. Udah piala gitu. Ya gitu, itu cuma masalah keterbatasan wawasan aja, jadi nggak usah dipermasalahin. Kesimpulannya adalah kalau ada kasus seperti itu lagi, yang nggak tahu ya bertanya nggak masalah di media sosialnya, bertanya sama followernya ya nggak masalah. Yang tahu ngasih tahu, jangan marah-marah, jangan menghina masalah kehormatan atau respect, itu nggak bagi ya. Jadi itulah, ini kali saya belain Jerome Pauline. Tapi saya juga mau membahas Jerome Pauline karena saya bahas juga. Jadi Jerome Pauline tuh pernah posting yang kayak gini nih, ya. Nanti saya tunjukin postingan, ini dia. Oke, jadi Jerome Pauline tuh pernah posting kurang lebih maksudnya adalah kalau dia menyindir konten-konten kreator yang kontennya settingan, dan dia merasa bahwa konten-konten pembodohan itu nggak layak untuk mendapatkan tempat di Indonesia, atau dia nggak, kalau dia melakukan konten pembodohan dia uangnya nggak berkah katanya. Mari sama-sama kita lihat konten-kontennya Jerome Pauline, apakah memang benar-benar bermanfaat dan mengedukasi, atau ya sama aja sebenarnya gitu ya. Ini dia ya, kita bahas ya sama-sama. Kita langsung melaju ke ininya aja ya, kontennya Jerome Pauline aja yuk. Nah ini dia. Jadi kan si Jerome Pauline ini punya channel YouTube namanya Nihongo Mantapu. Apa artinya saya nggak tahu. Pokoknya sekarang subscribernya sudah 8,8 juta 800. Kita lihat video-videonya. Ini dia. Tes matematika adik Jerome. Oke, diajak mukbang di Emper. Oke, ini sangat bermanfaat ini. Seru banget main games plus TikTok di meet and greet pertama setelah 2 tahun. Oke, meet and greet ya, sangat bermanfaat ya. Warteg favorit mahasiswa Jepang. Oke, ini oke lah bermanfaat. Kok dulu gini sih reaction video-video jadul? Ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi kita memang perlu tahu itu video-video jadulnya si Jerome Pauline. Ya, sangat bermanfaat. Memang tidak settingan, semua tidak settingan, tapi ya bermanfaat.
Ini juga apa pertama kali jadi model layangan putus bareng Mas Aris. Oke, sangat bermanfaat. Gila-gila di Dufan, HP ku mau jatuh. Wah. Ini mirip-mirip apa ya judulnya YouTube Baimong gitu loh ya, yang kayak luka gitu ya. Iya terus Baimong jatuh dari motor, kurang lebih seperti itu, dan sangat bermanfaat. Memang kita warga Indonesia ini perlu tahu HP-nya si Jerome Pauline jatuh di Dufan, perlu tahu kita memang ya. Terus ya semua rata-rata videonya sangat bermanfaat. Tapi ada satu yang kalau nggak salah dia pernah makan bareng Siskakul, 1 hari makan diatur Siskakul gitu-gitu. Itu sangat bermanfaat juga sih sebenarnya. Mana kita cari, kalau nggak salah ada sih 1 hari makan diatur sama Siskakul, 1 hari makan 24 jam makan diatur sama siapa sih adiknya si Just No Limit tuh. Ya itulah dia pokoknya sangat bermanfaat. Nah ini Jessica Jane, ini dia Jessica Jane ya, ada sebentar saya cari. Biar netizen tahu bahwa memang konten-konten Jerome Pauline adalah konten-konten yang memang sangat bermanfaat, seperti yang dia posting di Instagramnya. Karena dia menghina konten-konten kreator gitu ya, yang dia anggap tidak bermanfaat, ya nggak boleh gitu, nggak mau ngambil duit dari yang nggak bermanfaat. Dan ini semua bermanfaat nih, konten-konten dia 24 jam makan diatur Siskakul itu memang sangat bermanfaat. Kita perlu tahu gitu loh, kalau kita mau suatu hari nanti menikah dengan Siskakul tentunya ya kita tahu kira-kira makan yang diaturnya itu bagaimana. Sebentar, ada videonya lama itu. Jerome Pauline ini sangat bermanfaat sekali lah, konten-kontennya luar biasa. Ini dia, nemu restoran soto Betawi. Gimana kalau kita searching aja ya kan? Oke, nggak usah. Dan ini makan bareng cewek-cewek Jepang, sangat bermanfaat. Oke, kita searching aja kali ya. 24 jam diatur Jerome Pauline. Nah ini dia, 24 jam kegiatan diatur roulette, hasilnya tak terduga. Wow, sangat bermanfaat. 24 jam diatur Jerome Pauline. Mana lagi, 24 jam kegiatan diatur roulette part 2 sampai part 2 boy. Seharian makan dari minimarket Jepang diatur Jessica Jane. Ya, Jerome Pauline, Anda adalah konten kreator yang konten-kontennya sangat bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu aja dari saya sih. Terima kasih, postingannya luar biasa. Nah, itu dia tadi. Udah jelas kan ya, kontennya sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Jadi ya untuk Mas Jerome Pauline nggak usah lah sosok bijaksana gitu loh, maksudnya jangan menjadi pribadi yang yang berbeda apa yang dikatakan sama apa yang dilakukan gitu. Kalau menurut saya ya udahlah, sah-sah aja, mau konten kreator membuat konten sebagaimanapun ya udah biarin, itu memang ranahnya dia dan keterbatasan wawasan serta pengetahuannya. Ya udah, sama kayak Anda yang nggak tahu ada pembalap Indonesia yang udah go internasional, ya sama dengan konten kreator ini, dia nggak bisa bedain mana yang mungkin merasa juga konten-konten dia itu mengedukasi atau menghibur tentunya, ya paling enggak punya tempat di hati masyarakat atau punya kelasnya lah, maksudnya punya pasarnya masing-masing gitu. Jadi kalau Anda menyasar pasar orang-orang cerdas ya silahkan, tapi kalau misalnya ada orang yang menyasar pasar orang-orang yang pengen hiburan ya nggak masalah, konten-konten kayak gembel segala macam, ngamar jadi gembel, atau konten settingan, pacaran settingan dan segala macam ya, karena memang untuk orang-orang di ranah aktivitas yang begitu menumpuk, ketika dia pulang kerja, pulang sekolah, pulang apapun, pulang aktivitasnya, dia pengen nonton YouTube yang menghibur, tidak dengan rumus matematika Anda misalnya. Tapi konten-konten Anda juga aneh. 24 jam makan diatur sama Siskakul, 24 jam makan diatur sama roulette, aktivitas diatur sama roulette siapa saya juga nggak tahu ya kan, diatur-atur dan makan TikTok, meet and greet TikTok itu, dan dompet jatuh tadi di Dufan, sangat penting, sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Itu pesan saya untuk Mas Jerome Pauline. Tadi udah saya belain di versus Sean. Kali ini saya pengen menyasar Anda, tolong kalau jadi orang itu ya sama lah, apa yang ditweetkan atau yang dipostingkan, yang dikata-katanya sama, bijaksananya sama dengan yang dilakukan. Kalau berbeda apa yang ditweet, berbeda dengan apa yang dilakukan, emang Anda siapa? Caleg.
Kan bukan, jadi ya maksud saya udahlah kita jadi manusia yang seapa adanya aja lah, ya kan sih, nggak usah munak, gitu, munafuk, gitu. Ya udahlah, itu aja dari saya sih. Sekali lagi ini adalah konten damai, memperdebatkan yang sedang ramai. Ini semua murni dari pemikiran saya dan opini saya. Terserah kalian setuju atau nggak setuju. Ini negara bebas katanya. Kita lihat aja. Itu aja sih dari saya. Salam stabil untuk kawan-kawan semua. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan berpikir, cara berpikir, supaya kamu bisa terus berpikir dan bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil. Dan kamu masih terus diberikan kestabilan, kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah. Jadi Indonesia ini isinya adalah orang-orang yang pikirannya stabil, ekonominya stabil, kesehatannya stabil, sehingga nggak gampang marah-marah dan negara ini jadi damai. Oke? Salam stabil.